ingin menyampaikan kepada kita semua ada 4 dosa, ya mungkin bagian daripada dosa juga gitu. Ada 4 dosa di dalam perayaan 17 Agustusan. Saya tak mengkritiknya, tapi saya ingin katakan hasil telaah kami ada setidaknya lebih kurang 4 dosa, dan itu dosa ini dibiarkan dan terus dilakukan secara turun-temurun. Baik. Kira-kira Bapak Ibu, layakkah kita menodai kemerdekaan itu dengan kemaksiatan? Layak enggak kira-kira? Menurut Bapak Ibu saja. Kemerdekaan itu Bapak Ibu harus dijunjung tinggi nilainya. Kita ini sudah sangat bahagia seharusnya dengan kondisi tidak lagi dijajah oleh Belanda. Baik Portugis maupun Belanda maupun Jepang. Kita tak dijajah lagi. Bahagia kita harusnya kan. Tapi kok bisa-bisanya kemerdekaan kita ini dalam peringatannya kok dihiasi dengan perbuatan mungkar dan maksiat. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Baik. Sebelum kita sampai kepada poinnya Bapak Ibu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa idh qala Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata. Berdoa dia. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wajnubni. Wabaniyi. An na'budal asnam. Itu Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini amina, berkah. Negeri mana yang dimaksud? Negeri mana yang dimaksud Bapak Ibu? Mekah. Di dalam ayat yang lain ada bunyinya agak mirip. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika doa yang serupa dibacakan dengan sama, ya Allah jadikan negeri ini penuh dengan keberkahan dan keamanan. Warzuq ahlahu, berikan rezeki kepada ahlahu, para penduduknya. Warzuq ahlahu minas samarati, dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, untuk orang-orang yang beriman kepadamu dan hari akhir. Saya ulangi Bapak Ibu. Kata Allah begini, ketika doa itu dipanjatkan, ya Allah jadikan negeri ini aman. Sudah sering Bapak Ibu berdoa untuk negeri Republik Indonesia ini? Pernah Bapak Ibu berdoa dalam setiap doa? Kita ambil 5 kali sholat, 5 waktu. Di antara 5 waktu ini di sholat mana yang Bapak Ibu betul-betul mendoakan negeri kita nih? Harus jujur tapi tak boleh tak jujur. Ada enggak kira-kira? Dari 5 ini. Setiap harikah atau sekali sebulan? Sekali setahun. Itu pun kalau ingat. Itu doanya itu padahal. Berharap kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tak pernah kita berdoa. Jadi kalau Allah anugerah, mohon maaf. Kalau banyak bencana di muka bumi Indonesia ini. Ya nggak usah salahkan. Ya memang kitanya aja nggak mau doa Pak. Kitanya aja malas berdoa untuk negeri ini, kita malas.
Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dari masjid ke masjid, Pak. Mohon maaf Pak ya, dari masjid ke masjid. Mulai dari masjid, pokoknya masjid-masjid lah. Yang saya ikut di dalamnya, yang mana masjidnya itu ada doa bersamanya. Sedikit pun tak ada saya temukan yang mendoakan masjid, yang mendoakan negeri ini. Tak ada. Itu untuk negeri itu. Yang kedua, pernah tak Bapak Ibu berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Ada enggak dalam doa kita setiap hari itu minimal sekali? Allahumma rzuqna imaman adila. Ada enggak? Sekali jadilah. Saya kira, maka saya bilang tadi Pak, saya berani katakan karena saya merasakan gitu. Dari masjid ke masjid yang ada salat, yang ada doa bersamanya, enggak ada dua doa tadi itu. Jangankan di masjid itu, Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru saja enggak ada. Enggak usah pegang-pegang kepala Pak Iwan. Itu serius, betul enggak Pak Iwan kira-kira? Enggak pernah. Jangankan masjid itu, Masjid Raya An-Nur aja enggak pernah mendoakan begitu. Kita berharapnya baldatun thayyibatun wa rabbun. Kita berharap nih, ya Allah, baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang berkah. Tapi tidak ada doanya sama sekali. Imam besar saja tidak ada mendoakan. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang kita berharap tinggi tapi kita tak pernah menggapai. Kita ingin memetik buah tapi kita tak pernah panjat gitu loh. Ya kapan mau sampainya Pak, mau dapatnya? Bisa dipahami sampai di sini. Itu baru satu doa Pak. Baru pada aspek doa saja. Itu yang menjadi persoalan kita. Ada doanya Pak. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli. Wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Alhamdulillah masih ada yang doakan meskipun hanya sedikit sekali. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang perlu kita ini mohon maaf merenung Pak. Kita ini pengen hidup yang kita doakan, ya Allah murahkan rezeki aku ya Allah. Diri dia sendiri saja yang dia doakan. Tak pernah doakan orang lain. Jadi muskilah kita di situ sekarang. Jadi kalau kita mau berbicara perdamaian, keadilan, tidak adanya PKI, tidak adanya penjajahan, tidak adanya pengkhianat. Kalau kita mau bicara itu doanya harus panjang. Ya Allah jauhkan orang-orang munafik dari negeri ini ya Allah. Jauhkan para koruptor dari kampung ini ya Allah. Misal. Nah, itu iya tuh. Ibu setuju enggak kalau korupsi itu dihukum mati? Oh gitu rupanya. Itu fatwanya sudah ada itu. Fatwa Majelis Ulama Indonesianya sudah ada. Tahun 2005. Cuma nggak tahu kenapa nggak diterapin. Maunya diterapin itu, diterapkan. Baik Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Nah, sekarang kita bicara begini. Ini sebentar lagi ada namanya 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. Bertepatan dengan 17 Ramadan pada masanya. Saya ingin bicara tadi pada Bapak Ibu pada aspek dosa 17-an. Dosa perayaan 17-an. Sebenarnya banyak. Tapi saya rinci paling ya saya ambil 4 poin saja. Langsung saja. Yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan namanya Saman Hudi. Ibu-ibu lah saya tanya dulu. Nah, ibu-ibu kenal dengan Saman Hudi. Haji Saman Hudi pernah dengar? Siapa Bu? Siapa Bu? Pahlawan. Apa kepahlawanan dia? Ini harus saya tanya nih. Ini sejarah nih. Jangan kita tak paham sejarah kita nih. Bapak-bapak. Bapak-bapak selain dari Pak Iwan. Karena Pak Iwan tadi subuh ada dia. Haji Saman Hudi itu siapa? Pendiri apa dan kenapa kok disebut pahlawan dia? Dia apa-apa? Ustaz. Apa Ustaz kira-kira? Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi itu pendiri SDI.
Apa itu SDI? Bukan MBG, SDI. Serikat Dagang Islam. Tahu alasannya apa? Berdiri Serikat Dagang Islam ini untuk melawan koperasi Belanda. Apa tujuannya? Melepaskan kongkongan Belanda daripada rakyat-rakyat yang miskin itu. Belanda buat koperasinya begini. Ini koperasi. Anda tabung, Anda pinjam. Anda tabung, Anda pinjam. Itu sudah dibuat Belanda, Pak. Penjajahan yang mereka lakukan lewat situ dulu. Selain daripada yang lain. Penjajahan Belanda itu 3. Glory, kemudian gold, yang terakhir gospel. Glory, sumber daya alam. Gold, emas. Gospel, Tuhan. Agama. Di antara 3 ini, mana yang paling hari ini penjajahannya sampai terasa? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada satu penjajahan Belanda yang tersisa sampai hari ini. Sangat baik. Tahu Bapak Ibu di mana? Hukum. Coba tanya orang pakar hukum itu. Masih banyak tak hukum Belanda itu dalam hukum tuh? Bukan banyak lagi, jadi aturan. Padahal banyak tak para ahli hukum Indonesia ini terkenal Pak. Mahfud MD, UII itu, Yusril Ihza Mahendra. Tapi mengapa kok masih hukumnya hukum Belanda juga kita pakai? Ada kaitannya dengan penjajahan kira-kira? Baik, sampai situ dulu. Itu sejarah. Dia maghrib nih tidak cocok bahas itu. Dia bahas itu cocok ini subuh. Singkat cerita Bapak Ibu. Kita sudah merdeka. Tolong nikmati kemerdekaan itu dengan baik, dengan iman. Bukan dengan maksiat. Ada 4 dosa saya sampaikan sekarang. Ada 4 dosa minimal. Yang bisa dirangkum dalam perayaan 17 Agustusan. 1. Lebih penting manjat bantang pinang daripada sholat. Berapa banyak programnya, berapa banyak kegiatan-kegiatan itu yang meninggalkan sholat. Dan lebih penting manjat itu, lebih penting merayakan itu ketimbang bahagia semua ketika mohon maaf, ada perlombaan, makan kerupuk, panjat pinang, sebagai macam perlombaan. Sholat tetap lewat. Yang memberikan keberkahan terhadap kemerdekaan ini siapa? Allah. Tapi kok lupa dengan Tuhan? 1. Yang kedua bukan langsung pada dosa. Tapi kenapa manusia ini kok lupa dengan Tuhan? Karena dasar perayaan kemerdekaan itu bukan dengan iman. Euforia saja. Cuma untuk membahagiakan sebatas hiburan. Perayaannya bukan dengan iman. Dalam program itu ada namanya joget kursi. Joget rebutan kursi. Entah joget rebutan kursi ke. Ada yang lebih parah lagi. Jadi tolong perlombaannya yang normal saja. Jangan perlombaan itu yang mohon maaf menimbulkan syahwat orang. Ibu-ibu, kalau memang bapak ibu semua, kalau memang lomba itu tidak bermoral, tak beradab, tak berakhlak, dia sampaikan sama panitianya. Tidak usah dibuat. Ini perlombaannya meletuskan balon. Kepala dengan kepala, tapi laki orang sama bini orang. Cuma untuk bahagia. Apanya yang bahagia? Lepas balon meletus, rumah tangga itu retak dia. Cerai orangnya langsung. Ya gimana tidak cerai Pak? Coba bayangkan. Joget kursi misalkan. Berlomba-lomba joget itu. Laki-laki perempuan bercampur. Terbayang tidak kira-kira itu? Jadi memang kerjaan ini, mohon maaf. Hiburan-hiburan ini telah mendatangkan maksiat begitu banyak.
Hampir setiap tahun Bapak Ibu saya menyampaikan persoalan, hampir setiap tahun. Persoalan ini kami sampaikan. Termasuk persoalan G30 SPKI. Insya Allah besok subuh kami bahas di Masjid Jamiatul Zaidin. Persoalan pengkhianatan G30 SPKI yang harus diwanti-wanti. Yang harus perlu dicermati oleh siapa? Kaum muslimin. Itu yang pertama. Lalai dengan kegiatan hiburan, lupa dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, judi. Judi. Kalau di sini ada panitia 17-an, ada di sini panitia 17-an Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada ya? Biasanya panitianya anak muda, Ustaz. Nah, itulah masalahnya. Anak mudanya aja nggak ada yang datang ke masjid. Merdeka apanya kalau kita kayak gini? Kan itu bahasanya. Kita mau merayakan 17 Agustusan. Di akhir puncaknya didoakan. Pokoknya dibuat pagelaran, perayaannya dangdutan, diawal dengan doa. Diawali dengan doa. Diakhiri dengan minuman khamar dan joget dangdut. Sekarang saya terbayang enggak kira-kira? Match enggak? Nyambung enggak kira-kira? Pembukaannya dengan doa, penutupnya dengan jogetan dangdutan. Dangdutannya dengan perempuan atau biduan yang seksi. Nyambung enggak kira-kira? Sangat tidak nyambung sekali. Itu yang kedua, judi. Sekarang kita lurusin dulu. MUI sudah bilang, para ulama sudah menampilkan. Akhir-akhir ini bermunculan fatwa-fatwa tentang yang berkaitan dengan 17-an. Tolong dicermati baik-baik. Kalau peserta lomba bayar dia dalam 17 Agustusan itu, kemudian duitnya digunakan untuk taruhan, bayar untuk beli hadiah, judi. Nggak usah ikut, nggak usah. Kalau mau cari dana dari sponsor, donatur. Kalau sudah dapat dari donatur, itu yang dijadikan hadiah. Duit dari peserta yang diambil untuk perlengkapan boleh. Tapi kalau untuk hadiah judi. Terbayang enggak sama Bapak Ibu 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih? Ada enggak unsur judinya itu dalam perayaannya itu? Jadi kalau kita bilang mohon maaf ya Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf betul. Turun temurun Pak, dosa itu kita lakukan. Maka kalau ada pemula lomba tersebut dengan model judi begitu, itu namanya dosa jariah namanya. Dosa jariah. Dari dia Pak mulainya. Orang pertama yang membuat itu siapa? Orang pertama yang membuat dengan model judi begitu? Kecuali waktu itu dia tak paham agama. Tapi kan dampaknya sampai hari ini. Ada yang sudah paham agama tapi tetap jalanin terus. Saya bilang kemarin sama Pak RT dekat rumah saya bilang, jangan sampai ada hadiahnya datang dari duit peserta. Kalau ada dari duit peserta, judi haram. Dan jangan coba-coba main di lapangan dekat rumah saya bilang begitu. Kita main ancam-ancam aja sekarang nih Bapak Ibu. Kalau tak mau dia dengerin, tancap, itu aja selesai. Tidak bisa Pak, mohon maaf. Orang zaman sekarang ini demi hiburan, demi kesenangan, batas-batas agama pun diterobosnya. Batas agama aja diterobosnya. Jadi udah nggak mikir dia. Ini mau agama atau tidak agama nggak mikir dia. Nah sekarang sudah paham ya Bapak Ibu ya. Tolong disampaikan kepada panitia perlombaan. Kalau ada duit ditarik daripada peserta, tolong jangan digunakan untuk beli hadiah. Itu judi. Haram hukumnya. Tapi Ustaz, dari sponsor dan donatur cuma sedikit Ustaz. Bagaimana untuk hadiah kalau tak usah pakai hadiah? Itu kan untuk kemerdekaan, untuk kebahagiaan bersama. Uniknya lagi, ada lomba 17 Agustusan. Untuk merdeka, lombanya lomba sepak bola. Lomba sepak bola, berkelahi dia sama dia dalam lapangan tuh. Apanya yang merdeka kita kalau begitu? Tidak ada merdeka-merdekanya sama sekali. Itu yang kedua, judi. Sekarang yang ketiga.
Dosa bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu hiburan. Baik itu perlombaan A, B, C, D. Bercampur laki-laki perempuan tidak ada batasnya. Apalagi mohon maaf betul. Bahagia pula perempuan itu berpakaian-pakaian seksi dia. Itulah sumber dosanya tadi itu. Banyak kali aturannya. Jadi ada yang komen di TikTok saya begitu. Ya kan Ustaz Adi? Apa kata yang komen itu? Banyak betul aturan mau hiburan aja banyak kali aturannya. Hiburan tetap hiburan, dosa tetap dosa. Jadi tidak bisa. Anda mau hiburan tapi menabrak batas agama, haram. Jangan menormalisasikan perbuatan-perbuatan yang haram itu tidak usah. Uang bercampurnya laki-laki perempuan dalam pengajian aja haram, apalagi dalam hiburan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kira-kira ada unsur dosa enggak selama ini yang kita buat? Ada enggak ibu-ibu yang hobi joget kira-kira? Bapak-bapak yang hobi joget? Ada. Ini baru satu nih. Coba kita lihat Panjat Pinang. Kita coba lihat dulu. Kita tidak berbicara tentang filosofi Panjat Pinangnya ya. Kita bicara program Panjat Pinangnya aja. Bahagia kan orang memanjat ke atas itu kan, rebutan naik ke atas. Tapi dalam kegiatan itu kalau ada perempuan di situ yang tadinya mohon maaf, yang tadinya cuma sebatas hiburan, jadi dosa deh. Perempuan manjat. Nah, ini sekarang giliran laki-laki. Habis itu giliran perempuan. Yang menengok banyak apa sedikit? Mata laki-laki nih. Kira-kira mata tuh aman apa tak aman tuh? Kalau perempuan yang naik ditengoknya, dipelototinya Pak. Coba bayangkan. Apa alasannya? Cuci mata. Sedangkan tidak panjat pinang aja dia cuci mata, apalagi panjat pinang. Ini dibuat pula panjat pinang yang naik perempuan. Dalam hujan disemprot air pakai minyak, selesai urusan. Apa tak lagi perempuannya pakai baju putih pula dia. Selesai. Nambah dosa. Banyak betul aturan Ustaz. Banyak betul tak jadi kami berhappy-happy dah. Ya kalau dosa tetap dosa mau gimana? Kalau ada yang tidak terima dengan pernyataan demikian tak ada masalah Pak. Tapi dosa kan tanggung masing-masing. Yang jelas saya sudah ingatkan. Yang ketiga ini, musik digandeng dengan biduan. Perempuan berpakaian seksi, joget-joget. Ibu-ibu, perempuan kalau joget di depan suami orang, saya lebih condong pada pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, haram. Haram. Perempuan joget-joget ya. Apalagi jogetnya sensual. Maka saya boleh katakan sama Bapak Ibu. Boleh saya katakan. Percaya. Tapi saya tidak tahu apakah pendapat yang lain. Menurut saya. Sependek pengetahuan saya. Joget seperti Inul Daratista dan Dewi Persik itu joget haram namanya. Kalau ada yang menghalalkan perlu kita kaji bersama itu. Di mana letak kehalalannya itu. Ini mohon maaf. Jangankan berjoget. Ibu-ibu bersolek saja. Bersolek. Ngasih wajah nih. Kasih bedak. Skincarean. Biar tampak cantik di hadapan laki orang itu dosa. Apalagi berjoget. Betul apa salah kira-kira? Ibu-ibu ini kalau pergi kondangan bersolek enggak kira-kira? Bersolek kan? Itu untuk suami atau untuk orang biar dipandang orang cantik? Sekaligus, dua-duanya. Jadi ibu-ibu sebelum bersolek minta izin enggak sama suami dulu? Alhamdulillah izin dong. Cari aman betul. Harus. Semoga bapak-bapak di depan ini mengatakan, mana ada kata dia. Baik, kembali kepada poin tadi. Biasanya, meskipun tidak semuanya, biasanya puncak acara peringatan 17 Agustusan itu malam harinya digelarlah dangdutan.
Kadang-kadang di dalam dangdutan tersebut ada yang minum khamar, ada yang kemudian berjoget tanpa batas, bercampur laki-laki dan perempuan. Itu yang menjadi persoalan kita. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Lomba makan kerupuk bagi bapak-bapak menggunakan pakaian perempuan. Haram. Haram. Yang ngomong haram ini bukan saya. Yang mengharamkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada lomba-lomba dalam 17-an ini dan bapak-bapaknya menggunakan pakaian perempuan, maka hukumnya haram. Haram. Kalau pacu karung bagaimana, Pak Ustaz? Kadang-kadang saya mikir, Pak, dikasih kaki mau pakai karung. Tapi untuk hiburan aja, Pak Ustaz. Ya, memang perlu juga kadang-kadang kita tersenyum dan tertawa. Tapi kadang-kadang Mbok Yo kalau bisa buatlah orang tertawa dengan akal sehat. Jangan dengan akal tak sehat. Nanti dikira Allah tidak mensyukuri nikmatnya kita. Jadi pahami Pak. Contohnya apa? Ya tadi itu. Laki-laki sudah jelas laki-laki. Cuma untuk membuat gembira orang tertawa berpakaian perempuan dia. Untuk majelis ulama mengharamkan. Untung. Jadi ada legitimasi kuat dia. Dari Majelis Ulama Indonesia, haram hukumnya perlombaan yang di dalamnya ada laki-laki memakai pakaian perempuan. Jangan dinormalisasikan perbuatan-perbuatan tercela, terkhusus untuk LGBT. Nggak usah. Jangan dinormalisasikan, nggak usah. Itu merusak, Pak. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Ini poin pentingnya, Pak. Yang pertama, cinta tanah air. Bapak Ibu pernah dengar sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Pernah dengar Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihadnya, tahu? Pernah enggak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah? Sekarang ini kalau ada ulama Majelis Ulama Indonesia hari ini mengeluarkan fatwa jihad melawan para koruptor, mau enggak? Mau enggak? Keluar fatwa jihad dari MUI, yuk kita berperang melawan koruptor misalkan. Mau enggak jihad kira-kira? Harus mau. Dulu yang menjajah kita ini dulu Portugis, Belanda, Jepang. Sekarang yang menjajah kita siapa? Siapa yang menjajah kita sekarang? Tuh koruptor-koruptor itu. Pajak ditarik dari masyarakat. Mulai dari mukena, potong kuku, semua pajak. Cuma potong kuku aja dipajak. Lahir aja dipajak. Cuma pajaknya dimakan di sana. Yang makan. Yang tak makan alhamdulillah. Jadi sekarang ini korupsi itu adalah tradisi, budaya. Maka berat Pak, berat betul. Maka kembali kepada poin tadi. Bagaimana cara kita mencintai negara? Bukan dengan lisan. Ada itu. NKRI harga mati. Tapi joget-joget bermaksiat ya, minum khamar ya. Di mana NKRI harga matinya? Tidak ada. NKRI harga mati kerjasama dengan yang. Di mana letak NKRI harga matinya? Jadi mencintai negara itu bukan di lisan, bukan di lisan. Dalam perilaku, beradab, bermoral, berakhlak, berilmu, beriman. Itu baru mengaku cinta tanah air. Maka bahasanya muncul hubbul watan, cinta tanah air, minal iman, bagian daripada iman. Jadi tidak usah teriak-teriak kami ini nasionalisme, tapi masih korupsi. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah. Kalau cuma ngaku nasionalisme tapi tangannya masih ngambil duit orang, tidak usah. Tidak usah sok nasionalis.
Bisa dipahami Bapak Ibu. Kadang orang yang tidak berkoar-koar nasionalis lebih nasionalis daripada yang berkoar-koar nasionalis itu. Kadang orang-orang yang tidak memiliki tagline NKRI harga mati jauh lebih mencintai negara daripada yang teriak NKRI harga mati. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan dianggap remeh persoalan ini. Nah, sekarang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu. Sekarang ini kita dijajah dari sekian banyak. Satu, kita dijajah dari sisi ekonomi. Kenapa kok Ustadz bilang kita dijajah dari sisi ekonomi? Bapak Ibu boleh lihat sendiri, tidak perlu saya mencari. Bahkan Bapak Ibu tinggal buka aja di Google, di situ dilihat berapa dolar kita sekarang. $1 itu berapa rupiah sekarang? Berapa rupiah? 18.000. Mereka bilang santai aja. Habibie melihat begitu tingginya angka $1 terhadap rupiah tadi, langsung putar otak. Dia bermain langsung. Dia bangun kekuatan. Cukup digertak turun dia. Itu Habibie. Jadi mohon maaf Pak. Saya tidak berbicara dalam konteks berbuat-buat. Angka kemiskinan itu naik apa turun kira-kira? Sekarang Bapak Ibu bisa bilang naik. Dulu dikatakannya turun. Tahu kenapa turun? Standar kemiskinannya diturunkan. Jadi ketika standar kemiskinan diturunkan, otomatis angka kemiskinan naik apa turun? Misal, kalau standar kemiskinan pertama 1 juta. 1 juta. Kalau pendapatannya 1 juta, maka mereka masuk dalam kategori miskin. Diturunilah dari 1 juta jadi 500.000. Kira-kira orang yang pendapatannya 1 juta masuk dalam kategori miskin apa tidak? Tidak. Maka jadilah angka kemiskinan menurun. Itu modelnya Pak. Jadi lingkaran setan sekarang nih, lingkaran setan sekarang ini, itu dibuat lingkaran itu, dibuat. Jadi jangan salah, krisis ekonomi. Hari ini mungkin orang tidak merasa krisis, mohon maaf, tapi orang miskin merasakan betul. Bayangkan Pak, kenapa saya berani mengatakan penjajahan itu zahir, jelas. Anggota dewan minta naik gaji, orang miskin untuk tenaga honor, jangan tenaga honor P3K saja, untuk gajinya aja susah cari duitnya. Sementara anggota dewan minta naikkan gaji. Bapak Ibu tahu nih, kita ambil contoh saja. Tapi sebenarnya nggak boleh juga nih. Di Swedia itu menterinya buka pintu sendiri. Buka pintu sendiri, nyetir sendiri. Tidak ada itu mobil dinas, mobil sendiri. Kalau isi minyak, isi pakai duit sendiri. Tapi gajinya besar Ustaz. Ya, 148 juta per bulan. Pertanyaannya adalah, apa yang dia urus? Semuanya urus sendiri. 148 juta itu tapi semua bayar sendiri. Terbayang sama Bapak Ibu? Kita bukan sedang membandingkan Pak. Negara Indonesia ini, mohon maaf kalau kita bicara sumber daya alam, membuat semua negara di muka bumi ini iri dengan Indonesia ini. Sangat iri sekali. Lihat laut, ikannya banyak. Rupanya bukan punya kita. Ikan juga bayar. Ngambil ikan kena pajak juga. Bayangkan. Saudi Arabia lebih mahal mana? Air atau minyak di Saudi itu? Lebih mahal air. Air minum mineral ini lebih mahal air minum mineral ini lagi daripada minyak. Kenapa kok bisa begitu? Dia tahu dia negara, dia kaya minyak. Cuma berdampak pada rakyatnya. Rakyatnya merasa. Tidak tahu kalau sekarang ya. 2010 waktu saya berangkat haji itu minyak itu udah kayak minum air putih. Saking murahnya. Bahkan tidak ada yang merasa keberatan itu. Itu tahun 2010 ya, kalau sekarang saya nggak tahu.
Saya nggak pernah nanya-nanya lagi kalau sekarang. Bahkan beli air putihnya 1 rial. Air ini 1 rial. 1 rial sementara minyak 1 liter tidak sampai 0, sekian liter. Tidak sampai 0,5 rial itu. Coba bayangkan, setengah rialnya nggak sampai. Itu minyaknya. Jadi Indonesia bisa nggak begitu? Bisa sebenarnya. Kita ambil ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pengamat politik ekonomi. Dia buat begini. Dalam 10 kasus korupsi, 10 cuman. Dia katakan ada sekitar 4.000 lebih kasus korupsi di Indonesia. Dia cuma ambil 10 saja. Ambil 10. Yang 10 kasus korupsi yang dia ambil, ditotalkan semuanya 928 triliun. Kira-kira 928 triliun itu bisa untuk apa? Bisa dipahami Bapak Ibu. Itu Ustadz, persoalan ini itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Betul, memang tidak sesederhana itu. Karena banyak manusia yang rakus itu yang membuat rumit. Yang membuat rumit itu para pengkhianat, para orang-orang yang rakus itu. Kalau tidak ada yang rakus, tidak ada yang pengkhianat, rumit enggak kira-kira? Enggak rumit, Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka hubbul watad minal i. Nah, apa cara kita mencintai negeri kita nih? Bukan dengan membanggakan lambang Pancasila, bukan. Menjalankan sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan-jangan ada yang nggak hafal nih Pancasila. Ibu-ibu masih hafal Pancasila? Sila yang ketiga, Bu. Alhamdulillah. Bisa jadi Ustadz yang tak hafal Ustadz. Iya juga. Bisa dipahami Ibu ya. Jalankanlah. Nikmati kemerdekaan itu dengan iman. Tanamkan dalam diri kita ini bahwa kita ini bukan dijajah. Tapi kita yang harus menjadi manusia yang beradab. Berbudi pekerti. Sudah kita dijajah ekonomi, dijajah pendidikan. Pendidikan aja kita nggak bisa merdeka. Pendidikan kita nggak bisa merdeka. Bayangkan. Agama kita sudah nggak merdeka. Budaya kita sudah dicampur adukkan. Dirusak sama mereka. Maka perlu ada kesadaran dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang harus kita lakukan. Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang kedua. Pantang menyerah. Kembalikan semangat jihad para pejuang. Founding Father. Agus Salim. Agus Salim itu masuk ruang. Di dalam ruang itu, konferensi itu. Agus Salim bernegosiasi. Dalam ruangan itu ada Belanda banyak betul. Agus Salim merokok dia. Ditegur sama yang tukang apa namanya itu. Pembawa acaranya. Nggak usah ngerokok. Ruangan ini steril, nggak boleh merokok. Dijawab sama Agus Salim. Apa kalian tak malu? Rokok ini terbuat dari apa? Tembakau. Tembakau itu yang hidupkan kalian. Begitu kan sama Agus Salim. Sendirian datang ke kongres itu. Ngomongnya begitu dia. Itulah model lantangnya dan beraninya mental orang negeri Republik Indonesia pada masanya. Sekarang datang Donald Trump kita cium tangan. Negara asing datang kita cium tangan. Soekarno itu, mohon maaf betul. Soekarno itu kalau jalan dia di negara asing, itu bukan dia yang nyamperin. Presiden negara asing itu yang nyamperin Soekarno. Itu kelihatan betul Pak. Saya diceritain betul tuh. Sewaktu saya sampai di Saudi itu pernah diceritakan. Betapa ketika Soekarno datang, itu Raja Saudi itu yang datang nyamperin Soekarno. Pernah dulu sejarah itu, ini sebelum saya tutup. John F. Kennedy. Nah, ini yang tahu ceritanya mesti bisa nyambung dia. John F. Kennedy itu presiden mana? Amerika. Tahu enggak Bapak Ibu ngapain dia datang menemui Soekarno? Mau minjam duit. Minjam duit ke Indonesia, tujuannya apa? Mau melepas diri dari kongkongan orang Yahudi yang ada di Amerika itu.
Balik dari Indonesia sampai ke bandara dijemput sama ajudannya, semenjak saat itu tidak balik lagi. Mati dia. Bayangkan Pak. Itu saya baca itu Pak. Dulu saya hafal betul tuh presiden-presiden Amerika itu. Matinya seperti apa, itu saya tahu betul tuh Pak. Dulu. Waktu masa-masa muda dulu. Meskipun sekarang masih muda juga. Jadi Bapak Ibu, kita punya mental pejuang. Sekarang jangan yang dikemukakan itu mental feodal. Jangan bermental feodal. Mohon maaf, betul mohon maaf. Dikit-dikit anak mau masuk kerja, cari orang dalam. Dikit-dikit anak mau ini, pakai orang dalam. Mental kita sejak kapan berani bisa? Sejak kapan kita punya mental feodal begitu? Mental, mohon maaf. Mental pengemis, mental peminta. Kita ini dibangun dengan mental yang kuat, pejuang. Mau merdeka aja perlu perjuangan, darah taruhannya. Kita cuma menikmati hidup Pak. Menikmati kemerdekaan pun susah. Maka jangan kotori. Yang terakhir. Selain daripada jihad yang terakhir Bapak Ibu. Udah mau habis nih Bapak, tenang. Yang ketiga, nilai kemerdekaan yang harus kita perjuangkan adalah mengutamakan kepentingan bersama. Inilah yang kita sebut dengan kita bersih-bersihkan itu yang di atas. Sebenarnya bukan hanya di atas saja Pak. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita, cobalah belajar pentingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Hari ini orang terganggu kepentingannya, dibunuhnya orang itu Pak. Ini kita ambil contoh aja. Contoh sederhana saja. Nyawa manusia sekarang nih tidak lebih penting daripada proyek mereka. Jadi elit global itu punya proyek. Maka ribuan nyawa manusia itu tidak ada artinya. Yang penting proyek mereka tetap jalan. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu? Kemarin Badan Intelijen Negara Amerika itu salah satu anggotanya keceplosan mengatakan bahwa Amerika punya laboratorium kesehatan rahasia. Donald Trump membantah pernyataan dari Rusia. Itu pernyataannya dari Rusia loh. Ditolak sama Donald Trump. Nggak sengaja keceplosan daripada badan intelijen mereka sendiri. Di situ membuktikan bisa jadi COVID itu bukan mohon maaf dibuat. Bisa jadi. Dan salah satu dokter Indonesia yang menolak program itu siapa? Siti Fadilah. Kira-kira apa yang terjadi dengan Siti Fadilah? Dipecat dari Menteri Kesehatan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya punya buku Bapak Ibu. Di rumah itu judulnya Indonesian X-File. Tapi itu buku itu sudah tak boleh lagi terbit. Nah itulah buku-buku bacaan cerita kami dulu ketika masih kuliah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan kita orang-orang yang semangat berjuang kembali. InsyaAllah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.